Sebab itu judul yang diambil pada saat ini, Yesus adalah harta yang berharga. Yesus adalah harta yang berharga. Baik umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus itu Tuhan yang kita sembah karena Ia anak Allah yang berkuasa. Kenapa kita bilang anak Allah yang berkuasa? Karena Filipi pada pasal 2 ayat 10 sampai 11 menyatakan, mungkin bisa membacakan Filipi pada pasal 2 ayat 10 sampai 11. Ada yang sudah membukakan, bisa membacakan. Semua yang ada di bumi, di atas bumi tunduk kepada Tuhan Yesus. Kenapa Yesus itu harta yang berharga? Karena Dia anak Allah yang berkuasa. Semua tunduk di bawah kekuasaannya. Yohanes 11 ayat 25 yang tadi malam kita renungkan di tempat ini, akulah kebangkitan dan Yesus yang berkuasa bangkitkan orang mati. Yesus yang berkuasa bangkitkan orang mati. Yang lain-lain tidak ada. Yohanes 16 ayat 14 ayat 6 bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia bilang jalan ke surga harus melalui Yesus. Baru Yesus yang mana? Sekarang yang sedang kita jalani bersama-sama dengan Dia. Kita percaya, yang kita yakin sebagai anak-anak Tuhan, Yesus itulah harta yang berharga dalam kehidupan kita. Sebab itu umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kita miliki Yesus, miliki semuanya. Dia harta yang terindah dalam kehidupan kita. Sebab itu umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, karena Yesus yang berkuasa, Yesus itu harta yang berharga. Hal yang pertama, kita harus memilikinya. Memilikinya dengan cara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu harta yang terindah. Yang dari bagian ini bilang hal yang kudus dan berharga, janganlah kamu berikan kepada anjing. Jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Ini harta yang terindah yang harus kita bangga sebagai anak-anak Tuhan. Harta yang terindah Yesus itu. Sebab itu kita harus memilikinya dengan cara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yang kedua, Yesus itu harta yang berharga karena Dia anak Allah yang berkuasa. Yang kedua, Yesus mengajak supaya kita mengasihi Dia dengan kesungguhan hati kita. Kesungguhan hati kita yang dari Matius pada pasal 22 ayat 37 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, kekuatanmu, pengertianmu. Engkau mengasihi sungguh-sungguh, karena Dia harta yang terindah.
Sebab itu umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, mengasihi berarti setia dengan Tuhan, pergi ke ibadah, berdoa, membaca firman Tuhan itu harus kita lakukan. Karena kita mengasihi Tuhan yang kita sembah, yang berkuasa, yang merupakan harta yang berharga itu. Yang kedua, mengasihi Allah berarti melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan. Kalau Tuhan bilang jangan memusuhi, jangan mencuri, ya mari kita. Atau jangan hal-hal yang kecil-kecil di antara kita yang membuat dosa, kita mulai kurangi dalam kehidupan kita. Sebab itu hal yang kedua, bahwa anak Allah yang berkuasa, Yesus itu anak Allah yang berkuasa. Sebab itu kita patut mengasihi Allah dengan kesungguhan hati, dengan cara melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan. Sebab itu umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Yang bagian kedua, bila kita renungkan dari Matius pada pasal 7, ayat yang kita sudah baca, bahwa barang yang berharga kita tidak bisa tinggalkan, kita tidak bisa biarkan, dan tidak bisa lempar atau buang. Sekarang misalkan emas yang kita miliki 10 gram, kita bisa buang taruhnya hambur-hambur kan? Tidak bisa. Pasti kita bungkus baik-baik baru simpan. Nah, Yesus adalah harta yang berharga ini, mari kita simpan dalam hati kita baik-baik. Sebab itu umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih. Karena pasti kalau kita buang atau kita kasih tinggal, perasaan kita juga jangan sampai hilang, jangan sampai tidak ada. Sebab itu harta yang terindah ini kita simpan dalam hati kita masing-masing. Yang berikut, karena barang yang berharga itu ada bersama kita, Yesus itu. Kalau Yesus sudah ada di dalam kehidupan kita, maka genaplah ayat 7 dan ayat 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Jadi Yesus bilang, kamu belum simpan saya di dalam hati, baru kamu minta-minta terus juga. Tuhan bilang, kamu mau kasih bagaimana? Sebab itu kita simpan Yesus, harta yang berharga itu dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan, Tuhan akan menjawab. Baik umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, contohnya kita manusia dalam memperlakukan anak yang paling kita sayang, memperlakukan anak yang paling kita sayang seperti ayat 9, 10, dan 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anak jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Kita sebagai manusia saja punya perasaan. Anak yang paling kita sayang itu pasti dia minta apa, kita usahakan pinjam uang atau bon di mana sampai yang dia minta kita kasih. Itu anak yang kita paling sayang. Tuhan bilang, ya kamu manusia saja kamu buat begitu, apalagi saya sebagai Allah, Tuhan yang kamu sembah.
pasti memberi yang terbaik. Kita juga sebagai manusia juga, ya anak paling sayang, jadi dia buat salah, harus orang tua tanggung jawab. Apalagi kalau anak yang kita paling sayang ini buat yang terbaik, sudah hidup baik dengan kita, baru dia paling kita sayang lagi, aduh itu sudah korban betul-betul. Kita bisa berikan yang terbaik. Sebab itu ayat 11 bilang, jadi jika kamu yang jahat saja tahu memberi yang terbaik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, Ia akan memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tidak mungkin anak yang minta roti kita kasih batu. Yesus juga sama. Kita minta apa sama Yesus, tidak mungkin Tuhan tidak kasih. Dia akan kasih. Tapi dia bilang, kau simpan saya baik-baik dulu dalam hidup, karena ini harta yang paling berharga dalam kehidupan kita. Yang minta apa saja yang kamu kehendaki, pasti kamu akan menerimanya. Sebab itu sama Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, contoh juga dari almarhum anak terkasih Mama dan Papa, dua yang tahu rahasia antara mereka. Allah juga tahu kita manusia sebagai anak-anaknya. Sebab itu mari kita simpan harta yang berharga itu, Yesus itu dalam kehidupan kita. Lebih tingkatkan lagi, yang mungkin tahun-tahun lalu atau yang kemarin-kemarin kita sudah mulai tidak setia dengan Tuhan, mari kita tingkatkan. Karena itu harta yang paling berharga. Jangan kita buang ke anjing, jangan kita buang ke babi. Ini perumpamaan yang Tuhan ambil supaya kita simpan Yesus itu dalam kehidupan kita, karena itu harta yang paling berharga dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa dalam kita menyimpan dia dalam hati, kita tahu bahwa surga itu menjadi milik kita juga. Keuntungan kita akan memperoleh dalam mengiring melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, Tuhan yang Tuhan memberkati dan kita sampai di sini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa pada kesempatan ini Engkau mengajar bahwa harta yang paling berharga hanya Engkau Tuhan yang berkuasa. Karena Engkau mengaminkan dalam firman-Mu Filipi pada pasal 2 ayat 9 dan 10 bahwa semua yang ada di bumi, di langit, semua bertekuk lutut di hadapan Engkau. Engkau yang berkuasa dari Tuhan yang ada di bumi ini, di langit maupun di bawah langit. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Kita percaya kepada Engkau, walaupun kami mati tapi kami akan hidup. Engkau juga bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Kami percaya itu, harta yang terindah itu tak ada pada kami. Biarlah kami terus tingkatkan melayani Engkau, mengiring Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa Engkau akan mengasihi kami waktu kami mengasihi Engkau lebih sungguh lagi. Terima kasih, kami bersyukur atas firman Tuhan pada kesempatan saat ini. Haleluya. Amin.